Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trinova Muhammad Fadila dengan NPM 2024350893, perwakilan dari kelompok 1, ingin menjelaskan induksi magnetik secara ringkas. Mari kita mulai. Yang pertama atau A, gaya Lorentz. Gaya Lorentz atau magnetik adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Pada ilustrasi percobaan, terdapat sebuah benda konduktor berupa kawat yang diletakkan di antara dua buah magnet. Kemudian magnet ini memiliki kutub yang berbeda, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Kemudian kawat tersebut dialiri dengan arus listrik. Pengaruh nilai theta pada gaya Lorentz. Perhatikan nilai gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. F sama dengan Q kali V kali B kali sin theta. Nilai theta ini memiliki 3 kemungkinan. Yang pertama adalah jika nilai theta 0 sama dengan 0 terjadi jika V sejajar dengan B. Akibatnya nilai F sama dengan 0 karena tidak dipengaruhi gaya, maka muatannya akan bergerak lurus beraturan. Nilai theta sama dengan 90 derajat akan terjadi jika V tegak lurus dengan B. Nilai F sama dengan Q kali V kali B dan selalu tegak lurus dengan V. Keadaan ini menyebabkan akan terjadi gerak melingkar beraturan GMB. Jari-jarinya memenuhi persamaan berikut. Yang ketiga, nilai theta lebih besar dari nilai 0 lebih besar dari theta lebih besar dari 90 derajat. Nilai kemungkinan ketiga ini dapat menyebabkan terjadi perpaduan gerak GLB dan GMB dan terjadi gerak helix. Selanjutnya adalah B, gaya magnetik pada kawat berarus listrik. Sebuah kawat pada gambar dialiri arus listrik dengan sebesar I atau arus listrik dan juga diletakkan pada tengah medan magnet, maka yang akan terjadi pada timbulnya gaya Lorentz pada kawat. Disimpulkan dua definisi, yaitu gaya Lorentz dan juga definisi kuat arus, sehingga memperoleh suatu persamaan gaya Lorentz. Selanjutnya di sini adalah rumus dari gaya magnet kuat arus listrik adalah F Lorentz sama dengan B kali I kali L sin theta. Keterangan di sini adalah F Lorentz adalah gaya Lorentz atau Newton. B di sini adalah induksi magnetik yang ini Wb per meter persegi. Dan I adalah kuat arus listrik yang bernilai ampere, dan L adalah panjang kawat yang bernilai meter. Theta adalah sudut antara B dengan L. Contoh soal. Di sini terdapat contoh soal. Jika terdapat sebuah kawat dengan panjang sebesar 4 meter yang telah dialiri oleh arus listrik sebesar 25 ampere, maka kawat tersebut akan berbeda di dalam pengaruh medan magnet sebesar 0,06 Tesla yang akan membentuk sudut 30 derajat terhadap kawat. Maka hitunglah besar gaya Lorentz yang bekerja di kawat tersebut. Diketahui I kuat arus listriknya adalah 25 ampere dan panjang kawat di sini 4 meter. Induksi magnetnya 0,06 Tesla. Dan sudut di sini berbentuk 30 derajat. Maka penyelesaiannya kita menggunakan rumus F Lorentz sama dengan B kali I kali L kali sin theta. Di sini B sama dengan 0,06 kali 25 kali 4 kali sin 30 derajat. Kita di sini harus mengerti dulu sebelumnya sin konstan nilainya berapa. Kita dulu pasti pernah belajar table sin konstan. Jadi di sini 0,06 kali 25 sama dengan 3. Sama dengan 1 sama dengan 1,5 atau 1,5. Dan 4 sin 30 derajat sama dengan
2. Jadi setengah kali 2 sama dengan 3. Jadi F Lorentz di sini adalah 3. Yang ketiga atau C, gaya magnetik pada kawat sejajar berarus listrik. Pada saat dua kawat tersusun sejajar dilengkapi dengan panjang yang sama, yaitu I diarui oleh arus listrik sebesar I dan juga magnet tersebut terkena gaya magnet jadi semungkin sebesar B, maka dapat menimbulkan gaya Lorentz, yaitu gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. Selanjutnya, di sini adalah rumus kawat sejajar. F Lorentz sama dengan F1 F2 sama dengan mu I1 I2 per 2 V kali A. F1 di sini adalah bentuk dari gaya tarik-menarik dan tolak-menolak pada kawat 1. Yang F2 merupakan gaya tarik-menarik juga tolak-menolak pada kawat 2. I1 adalah kuat arus listrik yang mengalir pada kawat 1 dan I2 adalah yang mengalir pada kawat 2. Mu adalah permeabilitas dari vakum atau nilainya 4 V kali 10 pangkat min 7 WBAM. L adalah panjang kawat. Alpha di sini melambangkan jarak di antara kedua kawat yang bernilai meter. Di sini ada contoh soal sebuah titik P berada di antara dua kawat penghantar yang mengalirkan arus listrik sebesar I1 sama dengan 6 ampere dan I2 sama dengan 8 ampere. Arus listrik I1 dan I2 berlawanan, di mana I1 mengalir dari bawah ke atas dan I2 mengalir dari atas ke bawah. Titik P berjarak 5 cm dari kawat penghantar pertama dan berjarak 8 cm dari kawat penghantar kedua. Berapakah resultan induksi magnetik yang terdapat pada titik P? Di sini kita mencari besar induksi magnetik yang terdapat pada titik P. Jadi yang harus dilakukan pertama adalah kita mencari B1 dan B2-nya. Langkah pertama di sini kita ini mengkonversikan dulu A1 dan A2 ke dalam bentuk WB per AM atau kolom. 5 cm sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2. 8 sama dengan 8 kali 10 pangkat min 2. Langkah pertama di sini kita mencari B1 dulu. B1 di sini 4V kali 10 min 7 kali 6 per 2V kali 5 kali 10 pangkat min 2. Jadi di sini V bisa dicoret dan 4 dicoret dengan 2 sama dengan 2. Jadi 2 kali 6 adalah 12. Berarti di sini 12 kali 10 pangkat min 7 per 5 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Langkah kedua di sini sama dengan 4V kali 10 pangkat min 7 kali 8 per 2 V kali 8 2V kali 8 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Langkah ketiga, arah B1 dan B2 sama sehingga resultannya dihitung dengan menjumlahkan nilai B1 dan B2. Karena resultannya sama adalah arah masuk bidang. Jadi di sini kita mencari BP-nya adalah dengan cara ditambah. Jadi 2,4 kali 10 pangkat min 5 tambah 2 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 4,4 10 pangkat min 5 Tesla. Jadi resultan putaran induksi magnetik titik P adalah 4,4 10 pangkat min dengan arah masuk bidang. Yang terakhir adalah gaya magnetik pada muatan bergerak. Ketika muatan listrik yang bergerak dengan kecepatan V pada suatu medan magnet sebesar B, maka muatan listrik tersebut akan mengalami gaya Lorentz yang besarnya dapat dihitung dengan rumus sama dengan F sama dengan Q kali V kali B kali sin theta. Keterangan F merupakan gaya Lorentz, Q merupakan muatan yang terdapat pada muatan.
muatan yang terdapat pada benda atau muatan. V merupakan kecepatan muatan B induksi magnet dan theta adalah sudut antara V dan B untuk di sini. Di sini ada contoh soal sebuah elektron bergerak dengan kecepatan 6000 milisekund memasuki medan magnet 2000 ton. Jika arah kecepatan dan medan magnet membentuk sudut 30 derajat, maka gaya Lorentz yang dialami elektron sebesar. Di sini yang ditanya adalah F, yang mana Lorentz. Diketahui, kita harus mengetahui dulu berapa nilai muatan elektron. Muatan elektron bernilai minus 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. V 6000 milisekund, B 2000 ton, dan theta sama dengan 30 derajat. Untuk penyelesaiannya di sini kita bisa 1,6 kali 10 min 10 pangkat min 19 kali 6000 kali 2000 kali setengah. 6000 kali 2000 adalah 6000 kali 2000 adalah 12 juta. 12 juta dikali dengan setengah atau dibagi setengah sama dengan 6 juta, lalu dikalikan 1,6 sama dengan 9 juta 600. Di sini karena 0 berjumlah 5 dan kita akan menyederhanakannya, jadi nilai F sama dengan 9,6 kali 10 pangkat min 13 Newton. Jadi gaya Lorentz yang dialami elektron adalah 9,6 kali 10 pangkat minus 13 Newton. Sekian dari presentasi yang telah kami presentasikan. Selanjutnya kita akan menuju pada GUI MATLAB. Di GUI MATLAB kali ini saya sudah membuat GUI sebelumnya. Jika kalian ingin membuat GUI, itu pasti memiliki variasi masing-masing. Jadi saya harap kalian bisa membuat semenarik mungkin, karena inovasi dari masing-masing dari kita berbeda-beda. Langkah dalam membuat GUI yang pertama, kita harus menentukan apa yang ingin dibuat dan kita memasukkan rumus-rumus yang ada dan bagaimana cara mencarinya. Di sini ada yang namanya diketahui. Diketahui di sini adalah apa yang akan dimasukkan dari soal ini. Jika terdapat sebuah kawat dengan panjang sebesar 4 meter yang telah dialiri arus listrik sebesar 25 ampere, maka kawat tersebut akan berada di dalam pengaruh medan magnet sebesar 0,06 Tesla yang akan membentuk sudut 30 derajat terhadap kawat. Maka hitunglah besar gaya Lorentz yang bekerja di kawat tersebut. Soal ini saya ambil dari contoh soal yang pertama, atau gaya magnet kuat arus listrik. Jadi di sini kita membutuhkan rumusnya, jika kalian ingat, adalah F kali I kali L. F sama dengan kali B kali I kali L sin theta. Mungkin GUI-nya hanya segini, jadi kita langsung menuju ke sintaksnya. Di sini saya belum membuat sintaksnya. Di sini tombol push button 1 adalah tombol push button 1 di sini adalah tombol hitung yang telah saya buat pada GUI sebelumnya. Di sini kita akan menjelaskan bagaimana rumusnya saja. Rumus dari GUI digunakan jika tidak ada yang pemilihan, kita bisa menggunakannya pada tombol hitung saja. Kita akan menghitung. Yang pertama-tama kita akan memasukkan pada yang
input-input yang diketahui tadi. Caranya adalah kita memasuki itu dan memasukkan tipe datanya. Tadi ada I, coba lagi str to double get plus satu string edit string. Nah, ini saya copy saja yang ininya, karena untuk digunakan ke yang berikutnya. Tadi ada I, ada L, ada B, ada theta. Theta di sini saya masukkan nilainya adalah A ya. Dan kita di sini mencari sudut, karena tadi sudutnya 30 derajat. Jadi kita untuk mencari sudut sama dengan A dikali dengan Pi per 180 dibagi 180. Nih, ini adalah rumus untuk mencari sudut. Yang berikutnya kita di sini masuki rumus-rumus yang tadi. F Lorentz sama dengan B kali I kali L. F kita buat di sini F Lorentz sama dengan B kali I kali L dikali, karena kita udah menemukan sudutnya, jadi A nya ini sudah berubah jadi sudut sin sudut seperti ini. Ini adalah nilai untuk mencari sin nantinya. Setelah membuat rumusnya, kita akan masuk ke dalam output untuk menghasilkannya. Caranya dengan set handles edit 5. String kurang lebih sintaksnya seperti ini. Set handles edit 5, string, fl. Ini adalah dari outputnya. Yang kedua di sini saya menggunakan tombol reset. Tombol reset adalah untuk mengubah semuanya, untuk mereset semuanya. Jadi kita udah masukkan nilai dan udah ketemu hasil, kita bisa meresetnya. Sintaksnya adalah set handles edit 1 string seperti ini. Jadi kita menggunakan 5 edit, maaf ini harus diganti, salah, edit 2, edit 3, edit 4, karena kita menggunakan 5 inputan. Jadi kita copy saja 3, 4, 5. Ini adalah untuk tombol reset. Isinya hanya seperti ini karena untuk mereset semuanya. Dan yang terakhir kita menggunakan push button keluar. Untuk push button keluar hanya
menuliskan close begitu saja. Sekarang kita coba run. Tadi kita masukkan masukkan apa yang diketahuinya. Tadi ia adalah ampere sebesar, maaf ini salah sepertinya, 1 karena kita belum save sebelumnya. Kita save, ini kita save, kita untuk memasuki ini kita menggunakan callback saja. Di sini kita lihat mana tadi sudah jadi. Kita run coba sekali lagi. Nah, sekarang sudah berubah seperti tampilan yang terakhir saya buat. Kita masukkan I di sini sebesar 25 meter sebesar 4, sebesar 0.06 dan sudut sebesar 30 derajat. Coba mari kita hitung. Sepertinya ini F. Lorentz tidak muncul. Kita keluar dulu. Kita lihat di sini untuk ini adalah edit 5. Edit 5 tidak ada. Setendus edit 5 B kali I kali L kali sudut di sini A P dimana yang salah ya. Setendus edit 5. Kita save dulu, taran lagi. Ampere sebesar 25 terus sebesar 0,06 dan 30 derajat. Kenapa ini tidak mau? Apakah ada error? Tidak ada error. Sebentar, sepertinya ada yang perlu diperbaiki. Push button setendus edit 5 string F1 FL apa F1 L kita ganti F1 gak bisa karena nama tadi edit 5. Dua lima empat 30. Ini ada error saya tapi kurang mengerti error di mana. Reset sepertinya banyak push button kelompok 1 callback
Terus dulu. Oh, yang double sebutan 4. Di sini kita tidak menggunakan sebutan 4, sebutan 3, 4, 2, 4. Tombol hitungnya berubah menjadi 4. Jadi kita tuker ini tadi rumusnya, kita copy saja, kita hapus ini, kita hapus. Jadi kita masukkan ke yang baru sini. Udah jadi, kita save dulu. Kita masukkan ampere 25, 4 meter, 0.06 Tesla, dan 30 derajat di sini. Sekarang kita menghitungnya. Nah, di sini ya terlihat 3 di sini. Kita cocokkan dengan jawaban tadi yang contoh pertama. Nah, di sini 3 ya. Jadi kita sudah selesai mengerjakan contoh soalnya. Ya, mungkin itu saja yang dapat kita jelaskan mengenai materi induksi magnetik. Sekian dari saya, Trinova Muhammad Fadilah, dengan NPM 202024350893 sebagai perwakilan dari kelompok 1. Berterima kasih. Semoga dapat membantu.